itu enggak, kalau yang muda-muda sih enak, kayak keren ya gitu. Yang biasanya ke orang yang lebih tua mungkin mindsetnya masih lama kali ya, terus masih aku klasik ya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Terus gitu sih, aku yakinnya gini, kenapa banyak anak-anak muda yang sulit banget pengen bisnis itu karena tadi rasanya kayak aduh nggak berani nih, bakalan nggak dianggap ada kerja. Orang pengennya gitu. Jadi kawan-kawan, ketika perempuan bisa semandiri Marissa, semandiri Mimit juga, semandiri aku, oke. Aduh, sombong sekali saya malam ini. Semandiri Marissa, itu nggak ada yang salah, karena ya semandiri apapun kita tuh saling terkait ya, saling bertaut. Jadi jangan merasa perempuan jangan terlalu jangan terlalu ngejar karir, jangan terlalu, tidak ada batasan itu gitu. Karena kita akan bersama orang yang tepat ketika ada di lingkungan yang tepat, ada di lingkungan yang mendukung kita untuk itu gitu. Sharing dong, Sa, pengalaman-pengalaman yang kayak gitu tuh. Kalau kayak gitu ya, aku mikirnya ini nih yang bikin cewek-cewek takut sebenarnya berkarir. Karena aku pernah juga di titik itu kayak kayaknya apa stop aja ya, kayak nggak usah terlalu, sebenarnya bukan terlalu mengejar ya, kita cuman memaksimalkan kemampuan diri gitu loh. Potensi diri aku kayak aku mampu nih gini, aku mampu, aku punya kemampuan ini ya, kita maksimalin aja kan, bukannya maksudnya mau berlebih-lebih seperti apa. Nah, itu kadang orang bilang jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu tinggi, bahkan jangan, intinya gini, kalau bahasa kita jangan terlalu kaya lah, nanti orang takut gitu ya. Sebenarnya kayak ini sebenarnya nggak gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku yang namanya wanita jangan untuk karir ya, berkaryalah sebisa mungkin, beri yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain, beri manfaat untuk orang lain gitu. Nah, kalau dibilang kita dan laki-laki nggak bisa lebih, sebenarnya bukan mau melebihkan, bukan mau menjadi dominan ya, karena emang ada fungsinya masing-masing. Nah, jangan juga menjadi orang yang berlebihan seperti itu. Nah, kita kan sebenarnya kalau di posisi kayak muda sekarang nggak terlalu susah, nggak terlalu susah kalau misalnya kita menjadi wanita karir sebenarnya. Yang sebenarnya banyak dipermasalahin itu kan untuk yang sudah memiliki pasangan sebenarnya. Nah, kalau kita juga dikaitkan seperti itu. Nanti kalau punya pasangan bakalan begini nih. Ya gitu. Bener kan? Dijudge-nya gitu. Ibaratnya gini. Jangan mau sama Marissa deh. Anaknya gitu ya. Contohnya jangan sama Marissa soalnya terlalu kaya. Enggak gitu. Udah amat. Enak kalau dibilang gitu, gue aminin. Maksudnya jangan mau sama cewek yang kayak gini. Misalnya jangan mau sama cewek yang gitu, nanti nggak diurusin, nanti egonya terlalu tinggi. Sebenarnya aku pengen jawabnya kayak gini, emang udah pernah nikah sama aku? Gitu loh, emang kok bisa emang pernah nyoba? Dia pernah nyoba nikah sama aku gitu. Maksudnya intinya gitu, itu yang bikin wanita-wanita itu kayak takut mau ngapa-ngapain, kayak ya udahlah segini aja, ya udahlah ujung-ujungnya cari suami kaya aja lah gitu, intinya kan gitu. Jadi kayak nggak mau berkarir gitu, nggak mau apa, ya udahlah seadanya aja. Padahal kan kita nggak tahu loh kedepannya seperti apa. Iya, Mel pernah baca don't marry the rich but be the rich. Jangan kan? Jangan menikahi, nggak perlu menikahi yang kaya, jadilah kaya gitu. Sombong kan? Kaya bersama. Jangan ngomongin nikah. Iya. Masih muda. Iya, benar. 24 tahun. Iya, untuk perempuan yang independen memang problematikanya adalah seperti itu. Padahal kalau tidak dimaksimalkan sekarang potensinya, ya kapan lagi gitu. Nggak terasa ya. Apalagi sebelum kita menjadi maksudnya kita bahas yang akan datang gitu. Sebelum kita menjadi seorang istri dan seorang ibu, kita adalah seseorang gitu. Ya, benar. Ya kan? Ya, apa salahnya memaksimalkan potensi diri, betul kan? Betul banget. Oke. Untuk balik lagi ke MRS Store lah. Untuk selain pemasaran, yang strategi pemasaran seperti apa nih yang dipakai sama, maksudnya boleh dong sharing
seperti apa pemasaran yang dilakukan sama MRS Store sampai akhirnya bisa sampai ke pulau-pulau juga gitu. Kalau pemasarannya kita lebih yang bisa sampai ke pulau-pulau, kita ada 2 ya. Itu dari ya pastinya online sama offline. Kalau sekarang, kalau online-nya itu emang kita mainnya di Instagram sama di WA ya? WA grup gitu. Nah kalau Instagram ini aku lebih ke kayak mancing gitu nih, mancing orang buat kenal sebenarnya. Nah pasarnya itu di WA. Oke. Orang udah langganan, aku tariknya ke WA. Iya, jadi beberapa teman WA Memet, kontak WA Memet yang ada di itu, lihat story-nya, oh ini produk yang sama ternyata. Oh ternyata resellernya Marisa. Ya ampun gitu. Itu jadi kalau di pulau-pulau itu lebih kayak gitu tadi, Met. Aku mainnya pulau ini ada, pulau ini ada, pulau ini ada. Nah, jadi ya udah aku kasih harganya reseller, mereka naikin harganya seperti biasa lah ya. Seperti pada umumnya. Cuman ya kita jaga beberapa hal lah, seperti kayak kepercayaannya, kita jaga kualitasnya, kita jaga pokoknya banyak hal yang dalam bisnis yang perlu dijaga yang kendala selama perjalanan MRS Store ini. Oke, kita bahas sebelum buka MRS Store gitu. Apa nih yang paling menurut Marisa yang paling susah yang harus dihadapi? Yang paling susah itu adalah menghadapi omongan orang. Oke, masih omongan orang juga. Ya, kayak, kenapa sih kalian suka ngomong? Ya bukan, sebenarnya nggak suka ngomong ya, cuman kayak aku ngerasa kayak gini. Mit, tau gak sih, sampai sekarang aja, jangankan dulu online ya, sampai sekarang aja aku di stok nih dari pagi, misalnya dari jam 9 sampai jam 9 malam, aku tuh kerja loh, otak aku kerja, tangan aku kerja, semuanya. Kalau ada orang datang beli, coba nanya apa? Kerjanya di mana? Lah, emang aku di sini ngapain, tidur gitu loh. Kerjanya di mana? Apalagi kalau misalnya tamatan kemarin kuliah misalnya udah lulus, ya udah kerjanya di mana? Lah, emang aku di sini ngapain, tidur. Nah, jadi kebanyakan orang itu tidak menganggap kalau bisnis itu adalah sebuah pekerjaan gitu. Jadi kayak iya. Mau menanam I see. Sampai kayak menganggap kalau ini adalah aku bisnis gitu. Aku tuh kayak kasihan gitu ya. Kasihan harus banting tulang cari duit. Enggak gitu. Maksudnya enggak, lebih kasihan. Kalau enak kalau dibilang banting tulang cari duit. Kasihan ya, kayak gak dapat kerja gitu loh. Tau gak sih? Please ya, yang Marisa emang gak nge-play kerja gitu. Orang ya play kerja ke Marisa. Gimana sih? Itu enggak, kalau yang muda-muda sih enak, kayak keren ya gitu. Yang biasanya ke orang yang lebih tua mungkin mindsetnya masih lama kali ya. Masih klasik ya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Terus gitu sih, aku yakinnya gini. Kenapa banyak anak-anak muda yang sulit banget pengen bisnis itu karena tadi rasanya kayak aduh nggak berani nih, bakalan nggak dianggap ada kerja. Orang pengennya kayaknya nggak keren gitu loh kalau cuman punya bisnis doang. Kebanyakan jadinya bisnis itu sampingan. Kayak Memet ya. Bisnis itu sampingan sehingga kita tuh nggak maksimal jatuhnya. Kenapa kita banyak nggak maju? Bukan nggak maju ya, lambat lah, geraknya lambat karena nggak maksimal. Itu aku percaya banget gini, kamu bisa membagi waktumu tapi kamu nggak bisa membagi hatimu. Ya kan? Kalau misalnya kita kerja di sini, kerja di sana, ya hatinya kemana-mana gitu loh. Tapi kalau satu, ya udah fokus satu, jadi lebih bisa cepat, lebih bisa maju gitu. Iya, kerasa sih Sam. Karena Memet bekerja sebagai karyawan, sebagai staff, kemudian di luar itu juga mencoba membangun sebuah bisnis kecil-kecilan gitu. Mimol guys, jangan lupa pesan makan siang ya. Maksudnya ya iya gitu. Ketika Mimol itu jadinya ya sampingan, pekerjaan utama ya sebagai karyawan gitu. Selain jiwanya pengennya bisnis aja, tapi tuntutan hidup harus punya duit gitu. Ya benar. Iya, jadi memang agak lambat pergerakannya untuk lebih maju sih gitu. Tapi iya ya, namanya perjalanan ya, ada aja. Tapi jangan takut memulai ya. Kalau bisnis ini jangan takut memulai gitu. Sebenarnya banyak loh yang pengen punya bisnis, cuman nggak sanggupnya cuman di awal aja sebenarnya. Kalau udah gede pasti semua mau. Iya, gitu ya kan.
Kalau udah gede pasti semuanya maksudnya kayak Mimin ngelihat Marisa ya udah maksudnya udah kelihatannya udah gede, enak ya Marisa. Kalau aku boleh bilang ya, biar semuanya nggak bilang kayak enak ya Marisa gitu. Mungkin udah banyak juga yang tahu. Zaman dulu selain kita online itu malu banget, kedua beruntungnya aku mulai bisnis itu nggak di sini. Aku di Jakarta waktu itu kan. Jadi kayak nggak peduli kita mau ngapain aja, mau geret-geret karung sejauh apapun, mau pakai sepeda juga orang nggak kenal. Iya. Jadi kita kayak oh aku bisa jadi diri aku sendiri tanpa embel-embel gitu loh. Kalau di sini coba kalau kita kerja sekeras itu kan, ya ampun anaknya si ini gitu kan. Iya. Nggak enak banget sebenarnya. Kalau di luar itu lebih enak. Nah beruntungnya mungkin aku punya alhamdulillah banget waktu itu sudah mulai, sehingga kalau di sini aku udah punya customer yang loyal, aku udah punya reseller, sehingga lebih enak lah, orang juga udah mulai kenal gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang mudah, mulai aja dulu sebenarnya. Mulai aja abis dulu. itu ya maksudnya proses belajar tuh di Iya, situ. proses belajar di situ, nggak usah malu. Sama si Mimin juga gitu ya, awal ketika buka bisnis ya kenapa memangnya, maksudnya kenapa adiknya ini, kenapa anaknya ini buka ya, gitu jualan. ya, kenapa emangnya gitu ya, apa salahnya gitu sebenarnya gitu. Cuman ya udah sih, memang ketika kita membangun bisnis tuh jadinya harus juga punya jiwa yang bodo amat lah ya. Oh ya, kalau aku boleh gambarin ya, nanti dibilang bukannya mau bilang cewek itu harus bisnis atau harus kerja, itu nggak ada yang lebih baik nggak sih Mir? Maksudnya nggak ada yang salah gitu. Mau kerja juga nggak masalah, mau independen juga nggak masalah gitu kan? Karena nggak semua orang loh, kalau dibilang gini ya, kalau dibilang oh bisnis itu keren atau oh kerja kantoran atau perusahaan itu keren, itu menurut aku nggak sih. Nggak ada yang lebih keren passion, gitu ya. Passion. Ya nggak semua orang kan, maksudnya kayak Mimit mungkin lebih enak ngerasanya oh ya udah aku lebih enak kalau kerja sama orang kayak bebannya nggak banyak gitu kan. Ya udah aja maksudnya ya udah aku lebih senang seperti ini gitu. Kan ada juga orang yang aduh nggak enak nih kerja sama orang, kalau disuruh-suruh di bawah tekanan aku nggak bisa. Jadi kayak jangan menyamakan starting point orang. Iya benar. Jangan menyamakan langkah yang orang pilih juga. Ya gitu. benar. Karena memang ya passionnya berbeda gitu. Ketika kita memilih untuk menjadi karyawan, mungkin karena passionnya kita tidak bisa memimpin. Ya benar gitu. benar. Ketika kita memilih untuk berbisnis, karena mungkin passionnya kita tidak bisa dipimpin gitu. Ya, benar, kita tidak bisa diarahkan. Ya. Kita punya arahan sendiri. Maksudnya otak kita bekerja ya, sendiri. Kita bekerja gitu. sendiri. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi apapun pilihan kawan-kawan, ya itu tadi, memaksimalkan potensi itu di situ. Ya. Nggak usah saling judge juga. Ya, gitu. tidak perlu judgmental ya. Benar. Kita tambah sedikit lagi, mungkin dikit lagi aja, karena udah time-nya juga. Seneng nggak sih menjadi seperti ini? Maksudnya perasaan senangnya tuh bisa diungkapkan dengan seperti apa gitu di sana? Kalau dibilang senang itu senang banget. Kenapa aku mikirnya di usia aku sekarang 24 tahun aku udah tahu apa yang harus aku lakuin. Aku udah tahu oh ini jalan yang benar aku pilih, nggak ngambang-ngambang lagi, nggak bingung lagi mau jadi apa gitu. Karena kayak wah udah gimana ya rasanya, oh ya mau apa aja, bukan mau apa aja bisa ya. Ya benar, mau ibaratnya apa yang aku inginin aku bisa, seperti itu yang mungkin belum tentu juga semua orang bisa. Aku juga kadang-kadang oh sekitaran aku jadi kayak ikut-ikut kayak oh bisa nih, oh banyak juga ya sekitaran aku jadi kayak punya bisnis, punya orang lain, oh ternyata aku bisa menginspirasi orang lain, membagikan energi aku ke teman-teman aku gitu. Iya. Sampai ada yang bilang, lah ini kok teman-temannya jualan semua gitu loh. Ya teman-teman aku jualan semua jadinya. Iya gitu. Iya kalau nggak jualan iya benar. Ya kalau aku sih kalau jualan yang penting duit. Enggak bercanda. Enggak, maksudnya ketika kalau jualan tuh ya sambil ngapain pun bisa jualan ya, gitu. Jadi
Iya, nggak salah gitu ketika kita bisa jualan sambil ngapain juga, ya udah gitu. Terus enaknya, oh ya ini yang bikin aku bersyukur banget, kita lebih banyak kenal orang loh. Nah, Sampai rasanya kayak semua kalangan itu kayak kenal, dari kalangan bawah, dari anak SMP SMA, apalagi kayak kalau di jalan-jalan Kak Marisa, oh iya kata temen aku terkenal ya, iya anak-anak SMA gitu ya yang pelanggan aku. jadi, nah, terus ke ibu-ibu juga, maksudnya ibu-ibu pejabat, kayak kalau aku nggak punya usaha kayaknya nggak akan, situ siapa? iya situ siapa, nggak kenal. Oh sekarang jadi kayak oh enak ya bisa deket gitu, aku kayak wow, sebuah keberuntungan gitu. Alhamdulillah ya. Itu enak. Alhamdulillah. Pesan mungkin terakhir, pesan-pesan buat kawan-kawan semua. Pesan buat teman-teman semua, terutama para wanita, jangan takut untuk memulai usaha, jangan takut untuk menjadi wanita karir yang mandiri, karena apapun pilihan kita, selagi masih tahu batasnya, selagi masih tahu kodratnya, itu masih sangat baik, karena kita tidak tahu ke depan kita akan seperti apa. Jadi mau apapun mending mulai dari sekarang. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang bisa hidupnya itu memberi, ketika meninggal itu orang berkesannya kita adalah orang yang baik, seperti itu. Itu aja sih, Mir. Itu aja. Memaksimalkan potensi tadi Iya, jangan kita maksimalkan lupa. potensi diri. Kita semua punya potensi yang mungkin orang lain nggak punya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harusnya kita maksimalkan, bisa berbagi energi dengan kawan-kawan semua, dengan orang sekitar kita, dengan keluarga kita. Ketika kita bahagia, ketika energi itu positif, lingkungan kita juga jadi positif, ya kan? Udah berapa menit sih? Udah 25 menitan ya kayaknya. 30. Udah 30 menit. Seru ya ngobrolnya. Terima kasih kawan-kawan, selalu dukung Aimpod. Sampai ketemu lagi di next episode. Mudah-mudahan kita skipnya nggak lama ya abis ini. Abis ini mudah-mudahan skipnya nggak lama. Kemarin skipnya agak lama. Assalamualaikum, dah.